Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Fitria dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Baik, di sini saya akan mereview jurnal sebagai wujud pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Jurnal yang akan saya review ini mengenai memori, yakni dengan judul Perilaku Mencatat dan Kemampuan Memori pada Proses Belajar oleh Ida Ayu Gede Bintang Prabadewi dan Komang Rahayu Indrawati. Dalam jurnal ini dicantumkan bahwa ingatan itu dapat dilatih dengan beberapa cara. Salah satu hal yang bisa meningkatkan daya ingat yaitu dengan cara membuat catatan. Seperti halnya di dalam artikel-artikel lainnya yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan daya ingat itu dengan cara membuat catatan dan mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Apabila individu tidak memanfaatkan sebuah memori pada otak, maka kemungkinan besar informasi yang pernah dia dapat satu persatu akan hilang. Kemudian menurut Crow dalam buku Purba 2009 mengatakan bahwa membuat catatan atau ringkasan sebuah pelajaran adalah hal yang penting dan biasanya bermanfaat. Untuk memperoleh kemampuan memori yang baik, biasanya setiap individu membuat ringkasan sendiri dengan kata-katanya sendiri dari setiap informasi yang didapat, supaya mudah untuk difahami dan diingat lebih lama oleh memori. Serta, siswa harus menyesuaikan gaya belajar dengan kemampuan otak. Menyesuaikan gaya belajar dengan otak ini bisa dikatakan menjadi faktor lain yang mempengaruhi memori. Seperti yang dikatakan oleh Williams dan Dunn dalam buku Wufron dan Rini Risnawati tahun 2012 yang menjelaskan bahwa terdapat 9 bentuk kemampuan otak yang sesuai dengan belajar. Akan tetapi di sini saya akan hanya menyebutkan beberapa saja, di antaranya yakni yang pertama, informasi yang diperoleh berhubungan dengan kehidupan nyata. Maksudnya, pelajaran yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari akan lebih melekat. Yang kedua, perlunya motivasi untuk memperkuat informasi yang masuk. Selanjutnya, proses belajar melalui pengalaman akan lebih mudah masuk ke dalam otak. Pada jurnal ini, peneliti menggunakan beberapa subjek. Sampel dari subjeknya terdiri dari 116 siswa SMA negeri kelas 2 IPA usia 15-17 tahun Kota Denpasar. Peneliti juga menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Tujuan penelitian kuantitatif yakni untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Kemudian metode pengumpulan data pada jurnal ini yaitu menggunakan 2 kuesioner. Di antaranya yakni kuesioner sikap perilaku mencatat dan kuesioner sikap kemampuan memori. Selanjutnya, dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan tryout. Tryout tersebut disebarkan kepada subjek tryout sekaligus sebagai subjek penelitian. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa variabel sikap perilaku mencatat dapat digunakan untuk memprediksi sikap kemampuan memori. Jika individu memiliki sikap mencatat, maka individu tersebut dapat melihat sejauh mana sikap kemampuan memori dalam diri individu. Kemudian, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana. Regresi sederhana menurut Usman tahun 2006, yakni tujuan analisis regresi sederhana ini adalah untuk mendapatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Melakukan analisis regresi sederhana ini terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, menggunakan uji asumsi berupa uji normalitas, dan yang kedua, menggunakan uji asumsi linearitas. Uji asumsi normalitas adalah
sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Sedangkan uji asumsi linearitas adalah uji asumsi yang bertujuan untuk mengetahui korelasi produk, momen, termasuk di dalamnya yakni teknik regresi. Hasil uji korelasi yakni korelasi dengan menggunakan SPSS 16, maka diperoleh korelasi terbesar yakni plus 0,442. Angka R sebesar 0,442. Hal ini menunjukkan bahwa adanya korelasi atau hubungan antara sikap perilaku mencatat dan sikap kemampuan memori pada proses belajar. Kemudian, hasil regresi sederhana variabel menunjukkan bahwa hasil uji F hitung adalah 39,763 dan tingkat signifikasi adalah 0,000. Tingkat signifikasi sebesar 0,000 lebih besar daripada 0,05 yang menyatakan bahwa variabel sikap perilaku mencatat dapat digunakan untuk memprediksi sikap kemampuan memori pada proses belajar. Adapun hasil uji dalam persamaan regresi diperoleh nilai T hitung sikap kemampuan memori adalah 5,761 dengan signifikasi 0,000 dan nilai T hitung sikap perilaku mencatat adalah 6,306 dengan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikasi 0,05 dapat menyatakan bahwa penambahan pada variabel dependen. Koefisien determinasi R2 pada penelitian ini menunjukkan angka 0,195. Artinya, sikap perilaku mencatat memberikan sumbangan sebesar 19,5% terhadap sikap kemampuan memori. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.